Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para senior dan sahabat-sahabat sekalian. Saya mulai dengan berita di World Economic Forum. Ini forum pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin industri, juga akademisi. Pada tahun 2017, World Economic Forum memuat berita yang unik tentang sebuah pulau di Jepang, itu Pulau Okinawa. Ini pulau ada di ujung sana di Jepang. Penghuninya hanya 1,4 juta orang. Tapi yang menarik di Okinawa adalah begitu banyaknya hidup orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Di Okinawa itu, laki dan perempuan banyak sekali yang usianya di atas 100 tahun. Kita tahu bahwa di tempat lain juga ada beberapa yang usianya di atas 100 tahun, tapi di Okinawa itu ratusan orang yang usianya di atas 100 tahun, sehingga menarik perhatian para pemimpin dunia. Dan mereka membuat statistiknya, di Okinawa itu 1,4 juta populasinya, dan dihitung setiap 100.000 populasi di Okinawa situ, maka akan ada 25 orang yang usianya di atas 100 tahun. Berarti karena dia 1,4 juta populasinya, dihitung ada sekitar 350 orang di pulau terpencil itu yang usianya di atas 100 tahun. Nah, inilah yang kemudian melahirkan satu pertanyaan, satu hal yang perlu dieksplor. Apakah gerangan sebabnya? Mengapa di Okinawa sana menjadi the one and the only tempat di mana begitu banyak orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Lalu muncullah kemudian data dari Worldometer. Ini juga menarik ini. Ini Worldometer membuat ranking negara-negara untuk membuat ranking rata-rata usia dari penduduknya, dari yang paling tua usianya, yang paling lama hidupnya, sampai yang paling rendah, itu kira-kira 200 negara. Nah, kita baru tahu bahwa di tahun 2021 ini, rata-rata usia manusia sekarang ini sudah naik menjadi 73 tahun. Jadi itu rata-rata umur manusia sekarang, gabungan di seluruh dunia, dari yang paling tua, paling lama, sampai yang balita pun sudah wafat. Di rata-rata ternyata usia populasi dunia rata-ratanya 73 tahun. Karena itu jika kita atau kakak kita atau ibu bapak kita usianya sudah di atas 73 tahun, itu adalah bonus dari alam semesta karena ia di atas rata-rata dunia. Data yang sama menunjukkan di Indonesia rata-ratanya 72 tahun. Juga sudah menaik itu. Dan Indonesia tapi berada di ranking 102 negara yang populasinya bisa hidup yang panjang. Nah, kembali negara yang pertama yang paling panjang usianya itu negara Jepang. Diikuti oleh Hong Kong. Di Jepang itu rata-rata umur manusia 85 tahun. Itu usia yang dianggap sekarang ini paling panjang dalam sejarah untuk rata-ratanya. Tapi di Okinawa itu bisa banyak sekali orang berusia di atas 100 tahun. Lalu dipertanyakan, di riset, apakah gerangan sebabnya? Karena pastilah
usia yang panjang, jika hanya terjadi pada 1-2 orang, itu bisa dianggap sebagai satu lotre atau arisan alam semesta, kebetulan. Tapi jika di satu komunitas banyak sekali umur panjang, pastilah dalam masyarakat itu ada satu habit, tradisi yang menyebabkan itu. Pastilah ini tidak hanya disebabkan oleh 1 dan 2 perbuatan. Ini pastilah ada habit, ada tradisi, ada kebiasaan yang diulang-ulang yang sudah berlaku panjang pada publik di sana. Nah, mereka pun merumuskan habit ini pastilah juga bersumber pada satu filosofi of life yang disebut Ikigai. Jadi ini filosofi bagaimana hidup panjang bermakna ala Jepang yang disebut Ikigai, dan saya tidak akan detail soal ini karena inilah yang akan menjadi topik dari bahasan kita, di mana yang bicara adalah sahabat kita Fuad Padepi. Tepuk tangan untuk Fuad Padepi. Ini Fuad ini the rising star, anak muda yang intuisi saya akan terus menjadi star dalam panggung Indonesia nanti. Saya tidak bicara detail soal ini, tapi saya menyinggung satu saja. Karena ini penting dan relevan bagi kita di sini. Satu saja yang penting di sini adalah ketika mereka selidiki di Pulau Okinawa itu, ternyata banyak sekali di sana tumbuh dan menjamur hadirnya kelompok-kelompok sosial. Hadirnya grup-grup sosial. Hadirnya pertemanan sosial. Mulai dari anak muda, bahkan sampai mereka yang senior sekalipun. Di Okinawa sana, mereka yang usianya 80 tahun, 70 tahun, bahkan yang 90 tahun, mereka tidak tinggal di rumah. Tidak hanya mengisolasi diri di rumah, tapi mereka tetap aktif bersosialisasi, mereka senang bersama di sana, mereka mencari waktu untuk makan dan minum bersama, kadang-kadang bicara hal-hal yang tidak perlu terlalu besar dan kecil, tapi percakapan yang memberi kehangatan, percakapan yang memberikan keakraban. Nah, riset ini mengatakan pentingnya kita punya komunitas sosial yang akrab. Pentingnya kita dikelilingi teman-teman yang akrab. Karena ternyata efeknya adalah pada umur yang panjang. Dan juga ada riset lagi yang lain yang menunjukkan kenapa perlu kita membentuk komunitas yang hangat dan akrab. Ini riset 70 tahun di Harvard University juga menyelidiki mengapa orang itu bahagia dan orang itu sedih. Juga sebabnya sama, bahwa orang itu bahagia bukan karena hartanya, bukan karena pencapaiannya, bukan karena kekuasaan, tingkat pendidikannya, bahkan bukan karena kecerdasannya. Tapi ia bahagia karena ia punya hubungan yang akrab dengan orang lain. Dan itu sumbernya terutama adalah keluarga, dan yang kedua adalah komunitas sosial. Jadi kita lihat sekali lagi, dari riset yang ada, pentingnya punya komunitas yang akrab itu tidak hanya baik hubungannya dengan umur panjang, tapi baik dan hubungannya dengan hidup yang bahagia. Itu poinnya. Nah, sekarang satu pena. Satu pena ini juga adalah komunitas penulis, juga sejenis komunitas, tapi memang spesialisasinya adalah komunitas bagi teman-teman yang suka buku, yang suka menulis, yang cinta dengan tulisan. Satu pena pun akan kita buat menjadi komunitas yang akrab, dan kita akan mendiskusikan buku. Mengapa? Karena banyak sekali mutiara-mutiara yang ada dalam buku itu, banyak sekali ada harta karun dalam buku itu, dan buku semakin tidak dibaca. Dengan sendirinya perlu kita buatkan forum, buku-buku penting tertentu, kita ringkaskan dan kita sampaikan isinya
tapi dengan cara yang rileks saja. Jika dulu diskusi buku mungkin membuat kepala kita dingin, ya, sekarang kita buat secara hangat. Diskusi buku kita kerjakan dengan secara rileks saja, dikombinasikan dengan acara musik. Maka jadilah itu format acara Book and Music. Hari ini adalah hari pertama kalinya kita luncurkan acara Book and Music yang rencananya nanti akan kita ulang-ulang setiap bulannya. Ada kendala, yaitu kendala COVID, ya, dan orang masih punya kendala untuk berkumpul, tapi pada waktunya COVID ini hilang, sementara format acara Book and Music akan terus berkibar. Kita mulai di Jakarta, tapi nanti karena Hatu Pena ada berbagai pengurusnya sedang dibentuk di 34 provinsi, maka format seperti ini, Book and Music, akan juga terselenggara di berbagai provinsi, di ibu kota provinsi, di 34 provinsi. Sekali lagi, apa yang kita harap dari sana, sepulang dari sini, itulah yang kita harapkan, bahwa kita pulang membawa pengetahuan dari buku-buku penting, tapi juga kita rileks karena kita juga menghayati, mengalami live music di sini, dan juga kita akan coba menghayati line dance di sini. Kenapa kita kombinasikan seperti ini? Karena seringkali dan sering saya katakan juga di sini bahwa kreativitas itu justru lahir bukan dari kepala yang sangat berat berpikir yang bekerja, tapi dia lahir ketika pikiran santai. Karena itulah musik, line dance, live music itu bagian untuk merilekskan pikiran kita. Jadi inilah penjelasan singkat mengenai mengapa kita luncurkan acara Book and Music ini. Karena sekali lagi kita berikhtiar inginkan hidup yang sehat, hidup yang bermakna, dan hidup yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.